pertama, cerita tentang kelahiran Kurawa. Kelahiran 100 putra dari Dri Adipati Drestarastra dan Dewi Gendari. Pada suatu waktu terjadi perbincangan antara Dri Adipati Drestarastra dan Dewi Gendari, yang mana perbincangan tersebut membahas mengenai kehamilan Dewi Gendari yang sudah melebihi usia 12 bulan. Walau sudah diberi petunjuk oleh Begawan Abiyasa sebelumnya bahwa kandungan Dewi Gendari berisi ratusan anak, jadi perlu waktu untuk lebih lama untuk lahir. Pada suatu hari di Hastinapura, Prabu Pandu Dewanata memimpin pasewakan. Hadir Mahasir Takendau, Begawan Bisma, Adipati Yamawidura, dan Adipati Kepatihan Aryo Gundemono. Pasewakan ini membahas mengenai kehamilan Dewi Gendari yang belum kunjung ada pertanda akan lahir. Prabu Pandu merasa khawatir akan yang dialami kakaknya. Maka Prabu Pandu meminta agar yang hadir menyertainya untuk mengunjungi kakaknya, yaitu Gendari dan Drestarastra. Belum sempat berangkat, datang Sengkuni menghadap, lalu mengabarkan bahwa ada kejadian buruk dan meminta agar Prabu Pandu berkenan untuk membantu. Prabu Pandu seakan sudah tahu kejadian buruk tersebut, maka meminta Yamawidura untuk sowan ke pertapan Sabto Argobunuro Tawu guna meminta bantuan kepada Begawan Abiyasa. Adipati Yamawidura yang disertai punakawan telah sampai di pertapaan. Rahtawu lalu setelah menghaturkan salam segeralah menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk memohon bantuan kepada Begawan Abiyasa karena kejadian di tempat Gendari dan Drestarastra, yang mana Prabu Pandu pun merasa akan kesulitan membantu Drestarastra. Begawan Abiyasa paham dan mengerti akan apa yang terjadi. Maka saat itu juga segera bergegas menuju tempat di mana Gendari dan Drestarastra berada yang disertai Yamawidura dan para punakawan. Sekarang semua telah berkumpul dan ternyata kejadian buruk yang terjadi adalah Dewi Gendari telah melahirkan, namun berwujud gumbalan-gumbalan daging yang berjumlah 100 buah, di mana setiap gumbalan seakan menghela nafas selayaknya bayi yang baru lahir. Maka Begawan Abiyasa merawat 100 gumbalan daging tersebut hingga dapat hidup dan tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Akan tetapi tentunya memerlukan waktu, dan setelah merawat anak Gendari dan Drestarastra, Begawan Abiyasa kembali ke pertapaan Rahtawu, sementara Begawan Bisma kembali ke pertapaan Talkandung. Keesokan harinya, lahirlah seorang bayi dari gumpalan daging yang terbesar yang disertai badai awan hitam dan petir. Yamawidura meramalkan bahwa bayi tersebut akan membawa dampak buruk untuk kerajaan Hastinapura, lalu meminta agar Drestarastra melenyapkan saja bayi laki-laki tersebut. Adipati Drestarastra yang mendengar tangisan putranya justru bersumpah akan melenyapkan siapa saja untuk membunuh putranya tersebut dan memberi nama putranya Suyudana atau Duryudana, yang berarti unggul dalam peperangan. Ia menjadi sulung dari Kurawa, yaitu anak-anak Dewi Gendari dan Drestarastra. Yang kedua, masa muda Duryudana. Diceritakan bahwa Duryudana sangat kuat. Ia dihormati oleh adik-adiknya, khususnya Dursasana. Setelah Pandu wafat di tengah hutan, Madri melakukan ritual sati. Kemudian Bisma menjemput Kunti dan kelima putra Pandu atau Pandawa untuk tinggal lagi di keraton Hastinapura. Kedatangan para putra Pandu menimbulkan perasaan was-was pada Duryudana, sebab Yudhistira, putra pertama dari kelima putra Pandu, adalah yang sulung di antara para pangeran di sana, sehingga peluang sebagai pewaris tahta akan jatuh kepadanya. Sengkuni, paman Duryudana dari pihak ibunya, kerap memberikan saran yang jahat dan mendiskusikan rencana menyingkirkan para Pandawa, tetapi seringkali gagal. Saat para Kurawa dan Pandawa unjuk kebolehan saat menginjak dewasa, muncullah sesosok kesatria gagah perkasa yang mengaku bernama Karna. Ia menantang Arjuna yang disebut sebagai kesatria terbaik oleh Drona. Namun, Krepa mengatakan bahwa Karna harus mengetahui kastanya agar tidak sembarangan menantang seseorang yang tidak setara.
Setelah menyaksikan perlakuan tersebut, Duryudana membela Karna, kemudian mengangkatnya menjadi raja di kerajaan Anga. Semenjak saat itu, Duryudana bersahabat dengan Karna. Baik Karna maupun Duryudana tidak mengetahui bahwa Karna sebenarnya merupakan putra Kunti. Karna juga merupakan harapan Duryudana agar mampu meraih kemenangan saat perang besar di Kuruksetra yang juga dikenal sebagai Bharatayuddha. Karena Duryudana percaya bahwa Karna adalah lawan yang sebanding dengan Arjuna. Yang ketiga, pertempuran Bharatayuddha. Menurut legenda, pertempuran yang terjadi di Kuruksetra, suatu lapangan di bagian utara kerajaan Kuru yang di masa kini merupakan wilayah Haryana, India Utara. Dalam konflik tersebut, Duryudana didampingi kesatria-kesatria kuat yaitu Bhisma, Krepa, Drona, Karna, Aswatthama, Salya, Bahlika, Jayadrata, Bhagadata, dan lain-lain. Dengan berpihaknya Bhisma dan Karna, ia menaruh harapan yang tinggi karena ia menganggap mereka adalah kesatria yang unggul dan setara atau bahkan melebihi Arjuna. Karya yang bersumpah setia akan selalu memihak Duryudana berusaha memberikan yang terbaik bagi Duryudana. Namun satu persatu kesatria besar yang memihak Duryudana akhirnya gugur di medan perang, termasuk kesatria yang sangat diharapkan Duryudana yaitu Bhisma dan Karna. Begitu pula saudara-saudaranya meliputi Dursasana, Wikarna, Wiwingsati, dan Citraksa. Yang keempat, pernikahan Duryudana. Menurut suatu cerita dalam Mahabharata, Duryudana menculik putri Raja Citranggada dan Raja Wasantraja yang dideskripsikan sebagai gadis berkulit putih bersih dari suatu sayembara dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Karna. Setelah sang putri menolak dirinya, dikisahkan bahwa perasaan Duryudana kepadanya begitu dalam. Saat tiba di Hastinapura, Duryudana mengajukan pembenaran atas tindakannya dengan cara mengungkit kembali tindakan yang pernah dilakukan oleh kakeknya. Bhisma saat menculik 3 putri dari kerajaan Kasi demi persembahan kepada adik tirinya Wicitrawirya. Menurut kitab Mahabharata, Purana, serta kakawin Bharatayuddha, Laksmana Kumara, dan Laksmana merupakan anak-anak Duryodhana, Mayuri, dan Bhanawa. Duryodhana merupakan anak tertua di antara Kurawa-Kurawa lain. Putra dari Destarastra dan Gandhari ini memiliki sifat yang iri kepada Pandawa sejak kecil. Duryodhana juga berwatak bengis dan suka menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan Pandawa. Sifat antagonis Duryodhana semakin bertambah ketika ia mendapat hasutan dari Sengkuni yang membuat Duryodhana haus kekuasaan untuk menguasai kerajaan Hastinapura, meskipun bukan haknya. Pendiriannya mudah terombang-ambing oleh orang-orang di sekitarnya, mudah terhasut karena biasa dimanja, percaya diri dan cenderung sombong dengan kekuatan kelompoknya sehingga berani mengobarkan perang. Kuat di medan perang, sulit dikalahkan. Duryodhana memiliki nasib yang merana dalam hal cinta, karena istrinya yang bernama Bhanawati tidak mencintainya namun tetap mencintai Arjuna. Kisah inspiratif dari kisah Duryodhana. Duryodhana sangat kuat dan berjaya dan ahli dalam ilmu agama tetapi gagal untuk mempraktikkannya dalam kehidupan. Duryodhana juga merupakan salah satu tokoh yang sangat menghormati orang tuanya. Meskipun dianggap bersikap jahat, ia tetap menyayangi ibunya, yaitu Gandhari. Setiap pagi sebelum berperang ia selalu memohon doa restu, dan setiap kali ia berbuat demikian, ibunya selalu berkata bahwa kemenangan hanya berada di pihak yang benar. Meskipun jawaban tersebut mengecilkan hati Duryodhana, ia tetap setia mengunjungi ibunya setiap pagi. Moral, sikap Dharma akan diikuti sikap Jumawa, merasa paling pantas, paling mampu walau kepantasan dan kemampuan tidak memadai. Dampak kejumawaan membuat orang lain merasa direndahkan hingga dihakimi. Muncul berbagai isu, labeling, hingga kebencian. Pikiran, perkataan, dan perbuatan merefleksikan jiwa yang tidak bahagia. Terus saja membicarakan dan mencari keburukan orang lain, seolah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan dengan
sadar atau tanpa sadar dalam komunikasi sosial. Kelemahan para Kurawa membuat selalu saja mengandalkan kekuatan, keterampilan, kepandaian, bahkan kebijaksanaan orang lain. Andalan para Kurawa dari Bisma yang Agung, Guru Durna, dan Raja Anggakarna. Ditambah lagi penasehat yang penuh kelicikan dari pamannya Raja Madra Sangkuni. Para Parandawa menyadari sebagai anak Pandu yang telah meninggal terus berjuang berlatih dan penuh kesungguhan, bahkan melakukan tanpa berata. Ilmu, pengetahuan, dan kesaktiannya diperoleh dengan cara belajar dan berlatih yang benar, dijalani dengan penuh sukacita dan kesungguhan hati.